Tangisan haru Baradae bisa bebas dari pidana kasus pembunuhan Brigadir J. Keterangan ahli menyebutkan Baradae hanya sebagai alat atau menjalankan perintah atasan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downflagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downflagger? Ya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin. Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja? Atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berkike on recalling atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overma dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Buku Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang
asas yang tadi saya sebutkan, jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian. Mohon ahli jelaskan. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu, bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHAP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri, dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang lain. Hakim mengendus bahwa ada aroma kedustaan yang sangat tajam dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya, dengan kalimat-kalimat menghujam dari hakim yang tidak bisa dibantah lagi gitu ya. Cara bertanya terlalu banyak settingan. Kalau bohong tuh yang lengkap. Kalian pikir kami ini bodoh, kalian tuh buta tuli. Kita mau mengatakan apa, Bang? Hakim sudah sampai pada sebuah penilaian definitif, mana saksi yang kredibel alias layak dipercaya, dan mana saksi yang dianggap tidak kredibel alias tidak terpercaya gitu. Tapi dalam kasus ini simultan ada pembunuhan berencana di satu ruang sidang, ada obstruction of justice di ruang sidang yang lain. Alhasil kemungkinan bahwa putusan hakim nantinya itu bertolak belakang dengan anggapan atau bahkan mungkin keyakinan masyarakat, peluang itu terbuka. Per hari ini tadi saya katakan, per hari ini saya masih tetap mengamini penilaian hakim. Seandainya nih, kita berandai-andai saja, kalau Bung Reza sebagai hakimnya, putusan apa yang Bung Reza berikan terhadap terdakwa Sambo yang pantas bagi pelaku kejahatan pembunuhan? Saya tetap setuju hukuman mati. Pemberlakuan hukuman mati saya tetap setuju. Dia mengotaki, dia berkonfrontasi langsung, dia menghilangkan barang bukti, dia menyediakan sarana dan prasarana. Itu bisa saja terjadi. Sekaligus semua status atau beberapa status diraup oleh dia gitu. Nah, dari satu sesi ke sesi berikutnya, saya membayangkan bahwa hakim ini sudah sampai pada simpulan ini 340. Saya sekali lagi memilih untuk mengamini itu, bahwa perkiraan saya ini 340-nya sudah cukup solid, sudah cukup kuat. Jadi Bang Reza sudah meyakini bahwa hakim akan memutuskan 340. Per hari ini nalar saya memandu saya untuk sampai pada sebuah simpulan bahwa 340. Nah, tapi persoalan itu tadi saya katakan, begitu otoritas psikologi memasukkan seseorang dalam bingkai kepribadian tertentu, kita itu seolah terpandu untuk mengunci dia, ini loh calon banditnya. Jadi fokus saja pada perilaku. Pasal 340. Bisakah Sambo melarikan diri? Pakar Hukum Pidana Universitas
Trisakti, Abdul Fikar Hajar, berpendapat bahwa sangat kecil kemungkinan Sambo untuk lari dari pasal 340 karena dalam aksinya seluruh tindakannya terencana. Hal tersebut terlihat dari kesiapannya dengan memanggil Algojo untuk mengeksekusi. Selain itu, juga tidak ada tindakan pencegahan pembunuhan dari Verdi Sambo saat eksekutor melaksanakan perintahnya. Bikin kubu Sambo ketar-ketir. Saksi ahli Frans Magnus Seno bongkar 3 poin ringankan dosa Richard Eliezer. Kubu Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu menghadirkan sejumlah saksi ahli di persidangan pada hari Senin. Salah satunya Guru Besar Filsafat Moral Sekolah Tinggi Filsafat Diarkara Frans Magnus Seno. Frans Magnus yang merupakan pengajar kelompok mata kuliah filsafat moral dan politik memberikan sejumlah pandangannya terkait status Eliezer yang mengaku tidak mampu menolak perintah mantan atasannya Verdi Sambo yang kini juga menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Romo Magnus menilai ada 2 poin utama yang menurutnya dapat meringankan kesalahan Eliezer di tragedi 8 Juli 2022 tersebut. Yang paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Kedudukan yang lebih tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, setahu saya, di dalam kepolisian tentu akan ditaati, kata Magnus Suseno. Menurut Romo Magnus, kepolisian memiliki budaya untuk selalu melaksanakan perintah atasannya, apalagi ditambah dengan Eliezer yang masih berusia 24 tahun dan merupakan polisi muda dengan minim pengalaman. Eliezer masih 24 tahun, masih muda, tentu akan laksanakan. Ada budaya laksanakan, itu adalah unsur yang paling kuat. Jelasnya menambahkan. Guru besar dari STF, Diarkara itu kemudian menyoroti keterbatasan waktu ketika penembakan terjadi. Menurut Romo Magnus, waktu yang singkat ditambah situasi genting membuat Eliezer tidak mampu mengambil keputusan dengan kepala dingin. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi. Itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan, di mana saat itu dia harus segera menentukan akan melaksanakan atau tidak, terang Romo Magnus. Tidak ada waktu yang melakukan suatu pertimbangan mata, di mana kita umumnya suka mengambil waktu tidur dulu. Yang jelas tidak bisa dilakukan sehingga dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu adalah 2 faktor yang secara etis sangat meringankan. Lanjutnya, lalu poin terakhir yang disorot Romo Magnus adalah perintah Sambo kepada Eliezer. Romo Magnus menilai memang ada perintah tembak dari atasan ke bawahan di institusi kepolisian, selayaknya lembaga kemiliteran. Dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain. Bahwa seorang atasan di kepolisian memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali tidak masuk akal, kata Romo Magnus. Romo Magnus menegaskan perintah yang sama memang tidak berlaku untuk masyarakat sipil. Tapi di posisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu tidak memberikan arahan tembak, berarti juga resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah, tandas Romo Magnus. Walaupun demikian, fakta ini tentunya bisa mencari alasan mengapa Verdi Sambo terlihat sangat berhati-hati terhadap Richard Eliezer. Tak heran Verdi Sambo ketar-ketir. Richard Eliezer sudah belajar ilmu hukum, termasuk tindak pidana khusus. Terungkap, alasan Verdi Sambo sangat berhati-hati terhadap keberadaan dari Richard Eliezer di sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebuah fakta mengejutkan datang dari sosok Richard Eliezer.
Terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ternyata merupakan seorang mahasiswa hukum. Hal ini dikonfirmasi dari informasi yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDT menyebutkan bahwa Richard Eliezer merupakan mahasiswa S1 Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Hukum Pelopor Bangsa. Sejak awal kasus dibuka, Richard Eliezer senantiasa menjadi salah satu orang yang mendapat paling banyak perhatian dari publik atas kesaksiannya. Hal ini bisa terjadi karena hanya barada Richard Eliezer saja yang berani melawan Verdi Sambo secara terang-terangan di persidangan. Richard Eliezer bahkan sempat mengaku bahwa Verdi Sambo telah memberikan skenario untuk memanipulasi fakta dari kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Seolah tidak kenal takut pada mantan Kadif Propam Polri tersebut, Richard Eliezer berjanji untuk membela Brigadir J dan mengungkapkan kebenaran dari kasus pembunuhan oleh terdakwa utama Verdi Sambo. Atas tindakannya tersebut, Richard Eliezer akhirnya mendapatkan predikat sebagai justice kolaborator di kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal ini kemudian membuat publik semakin mendukung Baradae untuk membantu dalam mengungkapkan misteri pembunuhan terhadap Brigadir J. Baru-baru ini sebuah fakta menarik ditemukan dari sosok Richard Eliezer berkaitan dengan kehidupan pribadinya yang jarang diketahui oleh publik. Betapa mengejutkan, Richard Eliezer Pudiang Lumiu ternyata tercatat sebagai salah seorang mahasiswa S1 Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Richard Eliezer tercatat sebagai mahasiswa S1 Hukum tahun masuk semester ganjil tahun 2020. Hingga semester 4, Richard Eliezer tercatat sudah mengantongi sebanyak 77 SKS mata kuliah sejak awal studinya di perguruan tinggi tersebut. Adapun beberapa mata kuliah yang telah ia pelajari antara lain pengantar ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, hukum pidana, termasuk tindak pidana khusus. Walaupun demikian, hingga saat ini tidak diketahui bagaimana status kelanjutan Richard Eliezer sebagai mahasiswa tersebut. Apalagi dengan terseretnya dia ke dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, membuat ia harus berhenti menjalani statusnya sebagai mahasiswa. Richard Eliezer sendiri tidak pernah menyinggung perihal statusnya sebagai mahasiswa hukum sebelumnya. Padahal hal ini jelas-jelas disebutkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi bahwa Richard Eliezer merupakan mahasiswa S1 Hukum.